Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi Sobat Guntur FM, bertemu kembali bersama saya Tami Krisna. Dan kali ini kita ketemuan di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter edisi hari Minggu ya, 6 September 2020. Wow, udah di tanggal 6 aja di bulan September Sobat Guntur. Gimana nih gajiannya? Apakah masih ada? Atau jangan-jangan udah ludes aja Sobat Guntur FM? Kalau ngomongin tentang gajian dan ngomongin ludes ya, jangan sampai deh. Karena kalian gajiannya udah ludes, gajinya udah ludes, terus tiba-tiba kena serangan jantung. Wah, bahaya nih ya. Tapi Sobat Guntur FM, kalau ngomongin serangan jantung, kita udah kedatangan nih salah satu dokter yang emang expert banget di bidangnya. Ada Dokter Asman. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak Tami. Pagi ya. Aduh, kita rasanya susah banget ya, Dok, ya ngomong pakai masker. Memang. Kemudian pakai face shield juga kalau Memang. saya ya kan. Tapi emang udah protokol ya, Dok. Betul. Ya. Emang harus ditaati. Diikuti. Semua orang emang harus mengikuti ya Sobat Guntur. Jadi kalau misalnya ngerasa kayak, aduh ini gimana sih kok malah kumpul-kumpul, tenang, kita nggak kumpul-kumpul ya. Di sini cuma ada beberapa orang aja. Kemudian kita udah jaga jarak satu sama lain dan pastinya semuanya menggunakan masker. Yes. Oke Dok, hari ini kita mau ngomongin tentang apa nih Dok? Oke, sesuai request hari ini kita bicara. Sesuai request ya. Oh, ini ya? requestan. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bahasnya hari ini adalah terakhir seksi ini bahas serangan jantung. Iya betul. Mungkin beberapa waktu yang lalu ya. Sekarang kita bahas sesuatu yang terkait dengan hal itu, yang banyak juga ditanyakan, terutama oleh pasien saya terutama, yaitu adalah bagaimana sih caranya Dok? Apakah saya itu bisa nggak sih saya melakukan hubungan seksual pasca saya pernah terkena serangan jantung? Jadi kita akan bahas tentang seks atau hubungan seksual pasca serangan jantung. Oke, itu dia topiknya Sobat Guntur. Saya sengaja nggak mau bilang ya kan, takut salah ya kan, tapi ternyata nggak salah Sobat Guntur. Emang bener ya, topiknya adalah hubungan seksual pasca serangan jantung gitu. Betul. Dok ya. Tapi kalau ngomongin tentang hubungan seksual dan serangan jantung, ketika saya disuruh menjadi host ini, kemudian saya berpikir, ini kenapa topiknya kayak gini? Emang banyak ditanyakan Dok? Banyak banget. Oke, itu berarti banyak orang yang mengalami hal tersebut ya Dok ya? Ya. Memiliki ketakutan kali ya? Dan tabu untuk dibicarakan dan Tabu. ditanyakan. Betul, betul. Wah, seperti acara sebelah udah Betul. tabu untuk dibicarakan Tabu untuk ya kan? dibicarakan. Tapi itu penting ya Dok ya? Ya. Sangat untuk penting, diketahui. sangat baik, dan jangan sampai justru malah solusi yang kita dapatkan dari pertanyaan itu adalah solusi yang salah dan berujung pada hoax yang berbahaya untuk diri kita sendiri. Apalagi ini terkait dengan sesuatu hal yang memang perubahannya itu sangat cepat, yaitu jantung. Kita bahas terakhir bahwa dalam orang yang serangan jantung, dia bisa meninggal dalam jangka waktu, bahkan tidak menit, tapi detik. Sehingga sesuatu hal yang terkait dengan hal tersebut, kita juga tidak bisa bicarakan secara setengah-setengah, tapi harus dibicarakan secara komprehensif, dan harus dibicarakan juga dengan fakta, data, dan penelitian. Seperti itu, Mbak Tami. Oke, jadi sekarang kita bakal membahas tuntas ya Dok Ya, ya? kita fokus di situ aja. Oke, semuanya bakal kita bahas tentang hubungan seksual Pasca serangan jantung. Tapi kalau ngomongin itu ya Dok ya, sebenarnya boleh nggak sih Dok? Kita ngomongin boleh atau enggak dulu deh. Ya. Hubungan seksual pasca serangan jantung. Maksudnya itu hal yang berbahaya atau enggak sih sebenarnya? Yang harus digarisbawahi adalah tidak ada satupun hubungan seksual yang berbahaya. Betul. Hubungan seksual itu adalah suatu hubungan yang memberikan banyak manfaat. Itu secara penelitian. Dia menimbulkan kedekatan, dia menimbulkan exercise yang cukup, kalau dilakukan dengan baik, dalam jangka waktu yang tepat, dan dengan pasangan yang tepat, itu akan memberikan efek endurance dan efek daya tahan yang lama, sehingga sama seperti kita sedang berolahraga yang memiliki efektivitas olahraga endurance dan strong, serta flexibility yang sama seperti olahraga-olahraga lainnya. Hanya saja memang olahraga ini tidak boleh diperlihatkan atau ditonton. Betul. Seperti itu. Bahaya Dok kalau dilihatin ya kan? Iya, karena UU nanti. Karena betul banget. Oke, berarti sebenarnya tidak ada hubungan seks yang berbahaya ya Dok ya? Sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Secara penelitian, Mbak Tami, itu dari Amerika mengeluarkan hanya 0,06% sampai 1% penyakit serangan jantung itu terkait dengan pencetus dari hubungan seksual. Jadi kecil sekali. Jadi kalau ada orang berhubungan seksual 1 juta gitu, tidak sampai 0,06% sampai 1%-nya saja yang terkait untuk bisa mencetuskan suatu serangan jantung. Dan itu pun pasti serangan jantungnya tidak sendirian, bukan karena faktor seksnya aja, tapi pasti ada terkait dengan faktor lain, usia, pencetus yang lain, mungkin ya ada penyakit penyerta,
mungkin dia ada bakat riwayat genetik, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada hubungan seksual murni yang mencetuskan untuk menjadi suatu serangan jantung. Seperti itu. Wah, iya sih ya dok ya. Karena kalau kita pikir-pikir juga hubungan seksual itu adalah salah satu bentuk cinta ya dok. Betul. Ya, antar pasangan. Kalau Ya. misalnya itu karena satu penyakit terus tiba-tiba tidak bisa dilakukan, rasanya sedih juga ya dok ya. Sedihnya memang itu banyak terjadi Mbak Tami. Oke. Jadi penelitian mengatakan bahwa 80-82% dari mereka yang pernah mengalami masalah dengan jantung, jadi tidak hanya serangan jantung ya, itu dalam 1-2 tahun setelahnya, bahkan dalam beberapa orang itu sampai 4 tahun setelahnya, itu berhenti melakukan hubungan seksual dengan pasangan hanya karena takut. Iya betul. Jadi takut dia mengalami serangan kembali, takut nanti tiba-tiba dia tidak bisa memuaskan pasangannya, takut nanti tiba-tiba dia dipandang sebelah mata oleh pasangannya, takut nanti dia mengalami suatu gejala yang menyebabkan dia menjadi perburukan penyakit-penyakitnya ke depan. Jadi dia nggak mengalami serangan, tapi ke depannya itu justru bikin jantungnya itu tambah berat. Karena dia merasa selama ini dengan melakukan hubungan seksual itu tidak baik untuk kesehatannya dia, terutama yang terkait dengan jantung. Seperti itu. Oke, wah iya sih ya, ketakutan-ketakutan masyarakat yang mungkin karena minimnya informasi ya dok ya. Ya, literasi memang harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Dengan ini contohnya. Iya betul banget. Kita juga di sini mengedukasi masyarakat ya. Jadi biar dikata juga masyarakat yang ada di rumah, Sobat Guntur yang ada di rumah mungkin sempat mengalami gangguan jantung gitu Ya. dok ya. Bisa tahu ya Sobat Guntur kalau ternyata ini tuh sebenarnya nggak berbahaya. Mungkin asal ada syarat-syarat ya dok ya. Tentu ada term and condition atau Iya. syarat dan ketentuan Betul, berlaku. betul. Seperti Apa itu. aja tuh dok? Bisa nggak sih dikasih tahu? Jadi ke yang kita? pertama adalah kita harus bedakan mereka yang dengan penyakit jantung apa dulu. Mereka dengan penyakit jantung pasti akan melakukan pemeriksaan ke dokter. Entah dia melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis jantungnya, mungkin beberapa ke spesialis penyakit dalam, mungkin beberapa juga melakukan kontrol rutin ke dokter umum di vaskes mereka masing-masing. Yang harus dipastikan adalah satu, kenali dulu profil jantung yang kita miliki ini sakitnya apa. Jantung besarkah, serangan jantungkah, apakah ada gangguan jantung bocorkah, atau lain sebagainya. Yang kedua, pastikan kita sudah rutin melakukan kontrol dan pastikan status kesehatan jantung kita sudah terkontrol dan dinyatakan terkontrol baik oleh dokter yang memegang kita. Itu dulu 2 hal yang utama. Jadi pastikan kondisi kita sendiri dulu yang untuk 2 hal yang pertama ya. Lalu yang ketiga, pastikan kembali bahwa kita sudah mengikuti program pengobatan dan sudah mengikuti program rehabilitasi atau olahraga rutin yang dilaksanakan dengan baik untuk terkait dengan kesehatan jantung kita. Lalu yang keempat, yang harus dipastikan juga adalah bahwa jika kita ingin melakukan hubungan seksual, pastikan waktunya. Pada orang dengan serangan jantung, disarankan untuk melakukan hubungan seksual itu rata-rata 6 bulan pasca pertama kali mengalami serangan. Tentunya waktu 6 bulan ini tidak semena-mena, Mbak. Jadi 6 bulan ini tidak terus kita nggak ngapa-ngapain, nggak kontrol, nggak apa. Makanya dia di nomor 4. Jadi tetap harus tahu dulu, harus kontrol dulu, obatnya rutin dulu, dan terkontrolnya harus baik. Baru 6 bulan itu kalau dia sudah dinilai oke, dia bisa melakukan hubungan seksual. Dan hubungan seksualnya pun ada syarat dan ketentuannya yang bisa dilakukan seperti apa. Lalu yang kelima, pastikan kita harus mengetahui teori dan tekniknya, sehingga yang kita lakukan itu aman dan nyaman untuk kita dan untuk pasangan kita. Seperti itu. Yang direkomendasikan untuk mereka yang pasca mengalami serangan jantung. Pertama, kalau mereka sudah pernah mengalami operasi jantung, seringkali kan kita taunya orang serangan jantung itu mungkin dikasih obat. Gitu. Opname dikasih obat. Mungkin dikasih obat pengencer darah dosis tinggi. Tapi pada beberapa orang, itu kalau dia tinggal di daerah lain, itu dia bisa melakukan operasi pembedahan dada kan untuk membuka jantungnya, karena pembuluh darahnya itu buntu total, sehingga dia nanti akan dilakukan penyambungan dan pengambilan pembuluh darah dari kaki untuk dipindah ke jantung, karena itu buntu total, seperti itu. Untuk orang-orang tersebut, bagaimana? Kurang lebihnya sama. Semua hal ini berpengaruh. Jadi, harus rutin dulu, kita tahu profil kita dulu, kita rutin kontrolnya dulu, obatnya diminum dengan baik, dan ini semua nanti dinilai oke, baru setelah 6 bulan, paling cepat itu boleh melakukan hubungan seksual. Ya, seperti itu ya. Dan harus tahu teknik dan teorinya. Mungkin nanti teknik dan hal-hal yang direkomendasikan dibahas di bagian yang lain ya. Mungkin nanti oleh Mbak Tami. Yang ingin saya tekankan adalah rehabilitasi jantung yang tadi saya sampaikan di poin nomor 2 ya. 2 atau nomor 3 tadi. Itu penting karena orang berpikir pasca serangan jantung kita nggak boleh olahraga. Iya, betul. Kita nggak boleh ada aktivitas berlebih. Kita nggak boleh ada kegiatan-kegiatan yang berat yang nanti bisa wah, jangan sampai nanti kita kena serangan jantung waktu kita sedang hubungan seksual. Justru sekarang rehabilitasi jantung itu adalah merupakan suatu keharusan
dan merupakan suatu hal yang baik dan sudah diteliti, itu memiliki kelas penelitian dan pembuktian yang cukup tinggi untuk justru memperbaiki fungsi jantungnya sendiri, mengurangi resiko efek samping dan kekambuhan di masa yang akan datang, dan memiliki efek yang cukup baik untuk kesehatan jantungnya sehingga tidak terjadi kekambuhan-kekambuhan untuk serangan-serangan lain di masa-masa selanjutnya. Tentunya itu juga menurunkan angka keparahan penyakit, meningkatkan angka harapan hidup. Harapan hidup ya, bukan angka kehidupan, umur kan ditahan Tuhan, tapi angka kualitas hidupnya kita bisa tingkatkan. Itu sudah banyak penelitiannya. Contoh yang paling sederhana adalah kalau dilakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi yang tentunya tidak semena-mena, jadi harus ada yang ngontrol seperti itu. Dan salah satunya memang program rehabilitasi itu adalah termasuk seks itu sendiri, hubungan seksual itu sendiri. Jadi hubungan seksual yang baik, terkontrol, rutin, dan memiliki teori dan standar yang sesuai dengan rekomendasi untuk mereka yang pasca serangan jantung itu justru akan melatih jantungnya untuk lebih baik dan lebih bagus dalam mengembalikan fungsi-fungsinya yang kemarin terganggu pasca mengalami serangan jantung. Oke, berarti memang jika dikatakan disarankan, ini merupakan hal yang disarankan ya, Disarankan. Dok, ya? Oke, tapi gini loh dok, yang menjadi pertanyaan saya ya, ketika kita melakukan hubungan seksual gitu kan, beberapa artikel mengatakan itu adrenalin kita benar-benar dipacu, ya kan? Gimana sih dok caranya untuk ngerem gitu ya? Kadang kan kita lost control ya, nggak tahu deh ini gimana. Yang jelas sudah melakukan hubungan ya, mungkin karena saking menggebunya itu bisa membuat jantung kita tuh ini lagi gitu dok. Itu bisa nggak sih dok? Sebenarnya sih ada patokan sederhana Mbak. Jadi karena seks itu kita analogikan mirip seperti olahraga ya, hubungan seksual itu mirip seperti olahraga, maka patokan-patokan dalam olahraga itu kita bisa gunakan untuk mengetahui kita itu over express pada jantung atau tidak. Yang pertama adalah dengan melakukan pengukuran maksimal heart rate. Jadi 220 dikurangi dengan usianya dia, itu adalah batasan untuk maksimal heart rate-nya pada jantung yang sehat. Ketika dia pada jantungnya tidak sehat, maka kita harus kurangi paling tidak 20-30 kali. Atau sekitar 20%-nya. Atau berapa orang bilang 10%-nya. Kita harus tahu batasan maksimal yang kita bisa tahu untuk heart rate. Heart rate itu mudah sekali. Kita bisa hitung detak jantung kita. Kalau kita udah tahu kepala kita sudah mulai pusing, muka wajah kita sudah mulai merah, jantung kita sudah mulai tidak nyaman, maka kita harus tahu ini adalah batasan untuk mengurangi intensitas ketika melakukan hubungan seksual. Karena intensitasnya itu cukup tinggi ya, dan itu justru bisa menyebabkan seseorang itu mengalami suatu serangan ketika dia melakukan hubungan seksual jika dia tidak tahu batasnya. Jadi batasnya itu bisa menggunakan heart rate atau detak jantung. Batasan-batasan lain yang menjadi tips and triknya yang direkomendasikan sebenarnya adalah yang paling aman ketika orang itu pernah mengalami serangan jantung, posisi saat melakukan hubungan seksual. Jadi posisi yang disarankan yang pertama adalah ketika itu dan paling direkomendasikan adalah tidak sebagai pria. Rata-rata pria ya, mereka pria yang pernah mengalami serangan jantung maksud saya. Jarang sekali wanita itu ada, tapi potensinya itu 2:8 gitu, atau 4:6. Jadi lebih banyak pria yang terkena. Iya, jadi memang direkomendasi itu banyak menyebutkan pria, karena pria yang lebih dulu biasanya terkena serangan jantung dibandingkan wanita, karena wanita memiliki hormon yang melindungi, karena dia menstruasi ya. Jadi pria lebih banyak. Ketika prianya yang terkena, atau ketika laki-lakinya yang terkena, istrinya, suami istri ini, kalau ingin melakukan hubungan seksual, boleh. Tapi posisinya direkomendasikan apa? Yang direkomendasikan pertama adalah posisi pria bukan sebagai seseorang yang aktif dalam melakukan intercourse tersebut atau hubungan seksual tersebut. Wanita yang lebih aktif. Jadi, kalau kita bahas atas dan di bawah posisinya, maka yang pria itu di bawah, yang wanitanya adalah di atas. Atau kita sebut dalam dunia seksologi itu adalah moment of top ya. WOT. Woman of top. Ya, woman of top. WOT. Nah, itu yang direkomendasikan. Dan itu ada penelitiannya dari American Heart Journal Association sama dari Perkumpulan Rehabilitasi Jantung Indonesia juga ada. Itu posisinya yang paling aman. Karena apa? Jadi dalam bidang jantung itu kalau kita melakukan pengukuran, olahraga juga ya, itu ada satuan METS namanya. Jadi METS itu adalah satuan yang mengukur ini intensitas olahraganya ini berat, ringan, sedang gitu. Jadi keras, biasa, atau sedang-sedang aja. Nah, ketika seseorang melakukan hubungan seksual di atas sebagai yang aktif, sebagai yang pria, maka itu energinya itu sekitar 3,5 METS sampai 4 METS pada beberapa orang. Tapi ketika dia yang di bawah atau dia sebagai yang pasif, itu dia hanya membutuhkan sekitar 2,25, 2,5 sampai 2,5 METS lah rata-rata ya, jarang lebih dari itu. Sehingga energi yang dibutuhkan lebih rendah, stres ke jantung juga pasti akan lebih rendah, heart rate-nya harusnya juga akan lebih rendah, sehingga itu akan
lebih baik dan lebih aman, serta lebih direkomendasikan untuk mereka yang ingin melakukan hubungan seksual pasca serangan jantung. Fakta lainnya, ini mungkin terdengar lucu, tapi fakta lainnya adalah 75% mereka yang banyak mengalami serangan jantung saat melakukan hubungan seksual adalah hubungan seksual yang dilakukan tidak dengan pasangan resminya. Waduh. Itu sudah ada penelitiannya, dan itu angkanya 75%. Iya. Itu terkait dengan match tadi, Mbak. Jadi ketika dia itu 3,5 sebagai yang aktif, 2,5 sebagai yang pasif, ketika tidak dengan pasangan resminya, itu faktanya, fakta lucunya, tapi itu fakta penelitian resmi ya dari Eropa, Amerika, itu dia meningkat seperti peningkatannya itu bahkan sampai 4 kali lipat tenaganya. Sehingga ketika tidak dengan pasangan resminya, peningkatan tenaga itu seperti 10 sampai 12,5 match seperti itu. Jadi itu sangat amat tinggi, sehingga banyak kita pasti sering baca kan di berita, oh si A ditemukan meninggal di hotel. Betul. Ketika dicek ternyata dengan pasangan yang Bukan tidak pasangan sahnya. resminya. Betul. Seperti itu. Jadi itu penyebab-penyebab dari serangan jantung yang paling sering terjadi ketika seseorang melakukan hubungan seksual, dan itu ilmiah. Iya, benar sih ya, Dok ya. Mungkin ada seperti yang tadi dokter katakan ya, fakta lucunya adalah ketika kita melakukan bukan sama orang atau pasangan sah kita, rasanya lebih ini ya, Dok ya, lebih terpacu gitu ya, adrenalinnya mungkin ya, Dok ya. Terkait dengan ini ya, kekhawatiran untuk diketahui. Iya, betul. Terus terasa bahagia lebih karena mencoba sesuatu hal yang baru. Terus mendapatkan sesuatu yang seolah semacam trofinya dia, karena dia mendapatkan itu dari suatu perjuangan mungkin atau dari satu bayaran, kita juga nggak tahu. Sehingga itu akan memacu adrenalinnya lebih tinggi, detaknya lebih tinggi, sehingga match-nya pun meningkat sampai 4 kali lipat, dan itu ilmiah. Oke. Tapi Dok, ketika kita melakukan hubungan seksual, tadi dikatakan bahwa jika sudah pernah si laki-lakinya misalnya sudah pernah mengalami serangan jantung gitu, Dok ya. Kemudian wanitanya yang memang harus lebih aktif gitu kan. Tapi ketika misalnya nih Dok, kalau ngomongin atas dan bawah lagi, bisa nggak sih laki-lakinya yang di atas sebentar gitu, setelah itu wanitanya kembali? Sebenarnya bisa. Hanya Bisa. saja memang term and condition-nya harus dipenuhi, Mbak. Jadi tadi ketika dia sudah mulai agak lama, dia sudah mulai lelah, dia sudah mulai naik detak jantungnya sehingga memenuhi detak jantung maksimal, itu direkomendasikan untuk kembali tukar posisi. Tapi seringkali hubungan seksual itu melupakan hal-hal yang prinsipil gitu betul. ya. Sehingga makanya kita memiliki alat kontrasepsi karena hal-hal prinsipil itu sering dilupakan. Ya, jadi makanya kalau kita ingin mengatakan bahwa bisa nggak? Bisa. Yang penting ingetin dulu gitu. Kalau perlu bikin catatan di belakangnya tempat tidurnya gitu ya. Detak jantung maksimal sekian gitu. Jadi kalau udah tahu detak jantungnya dicek gitu. Ada teman lucu yang kemarin bahas di grup bilang gini, oh ya bisa kok dihitung aja detak jantungnya, dimonitor. Pakai monitor apa? Saya bilang kan monitor rumah sakit terlalu besar kan, gila banget kita mau pakai gitu. Katanya dia, enggak bisa pakai yang seperti kita naik sepeda itu ada monitor yang ditaruh di dada. Oh, iya. Itu bisa kita pakai. Wah, bisa juga tapi unik juga ya kalau kita pakai seperti itu gitu. Jadi ya bisa sebenarnya, namun memang rekomendasi itu lebih mencari suatu hal yang aman. Amannya adalah pria lebih ke pasif aja, itu lebih aman. Mungkin seiring dengan perkembangan zaman nanti lebih banyak rekomendasi-rekomendasi baru. Jika dia mengikuti program rehabilitasi jantung dengan baik, fungsi jantungnya sudah lebih baik, match-nya dia secara stres jantung itu dengan treadmill, dengan olahraga ini dia meningkat, dia bisa menjadi seorang posisi yang aktif. Hanya saja mungkin posisi-posisinya ya, karena posisi-posisi tertentu itu kan menghabiskan energi yang lebih berat ya. Jadi mungkin dibatasi posisi-posisi tertentunya. Dan sementara ini yang direkomendasikan yang paling aman untuk masyarakat adalah WOT aja dulu. Gitu. WOT, ya. Karena sebenarnya kan tidak perlu lama, Mbak. Rata-rata yang direkomendasikan itu penelitian mengatakan seseorang itu hubungan seksual hanya 10-15 menit. Itu sudah berkualitas. Intercourse-nya. Betul. Ya, dan yang bikin lama itu kan sebenarnya adalah proses-proses sebelum dan sesudahnya. Iya. Talking after sex-nya, terus dia foreplay-nya, itu yang lama kan. Jadi yang dimaksimalkan justru 10-15 menit itu aja. Dan faktanya pada laki-laki atau wanita, peningkatan aliran darah ke seluruh tubuh itu luar biasa bagus ketika seseorang itu mendapatkan suatu mendapatkan suatu ejakulasi ya. Jadi dia itu ketika dia bisa mengeluarkan kebahagiaannya dengan baik, mendapatkan suatu ejakulasi itu endorfinnya meningkat, hormon-hormonnya baik, aliran darah ke seluruh tubuh itu meningkat dengan drastis dalam jangka waktu 10-15 detik. Dan setelah itu tubuh akan mengembalikan lagi aliran itu dengan baik. Jadi sebenarnya kalau kita katakan sehat,
sehat. Jadi nggak ada yang tidak sehat, tapi Iya, betul. harus diatur term and condition-nya. Yes. Sama seperti kemarin bahas bersepeda dengan masker. Mhm. Seperti itu. Jadi Alright. ada term and condition. Condition-nya. Iya, betul sekali, Dok. Oke, tapi kalau ngomongin kembali ya, Dok ya, Ya. tentang seks dan juga serangan jantung. Ya. Nah, ketika kita melakukan hubungan seksual aman-aman aja gitu, Dok. Mm-mm. Semuanya ya aman-aman aja. Ya. Tapi setelah selesai melakukan, Mm-mm. itu mungkin nggak sih, Dok, malah terjadi serangan jantung itu setelah kita selesai melakukan hubungan seksual, bukan saat Oke, berhubungan. baik. Jadi memang ada beberapa data yang mengatakan bahwa peningkatan terjadinya serangan jantung itu meningkat seiring dengan konsumsi obat, Mbak. Oke. Ya, jadi obat-obatan tertentu yang dikonsumsi terkait dengan serangan jantungnya itu terkait dengan kondisi jantungnya, maaf. Jadi kondisi ketika dia melakukan hubungan seksual terus dia konsumsi obat, itu meningkatkan resiko untuk terjadi serangan jantung baik sebelum, saat, atau sesudah. Walaupun memang yang sebelumnya ini kecil, saat ini tinggi banget karena tadi kita bahas match tadi ditambah dengan obat tadi, dan sesudahnya itu ada. Biasanya kita tahu ada beberapa obat-obat yang fungsinya pada laki-laki untuk meningkatkan aliran darah ke penisnya. Itu kita sebut obat untuk meningkatkan ereksinya, fungsi ereksinya. Jadi supaya dia merasa dia tahan lama, dia merasa lebih lama bisa melakukan hubungan seksual, obat-obat kuat tertentu. Ya kita sebut aja obat kuat lah gitu ya, obat kuat dalam tanda petik ya. Iya. Nah itu memang dia meningkatkan resiko untuk terjadinya serangan jantung pada saat sebelum, saat, dan sesudah. Walaupun yang sebelum paling rendah, saat itu paling tinggi, lebih dari 50%, setelahnya itu setelahnya, dan pertamanya. Jadi kalau kita bahas serangannya setelah itu bisa, tapi rata-rata terkait dengan konsumsi obat yang paling banyak seperti itu. Walaupun mungkin kalau dikatakan bisa-bisa aja, bisa aja. Namanya orang nasib ya, kita juga nggak akan pernah tahu ya. Tapi kalau kita bahas ilmiah, itu terkaitnya dengan konsumsi obatnya. Tergantung sama baik konsumsi itu juga. per saat. Saat paling tinggi. Jadi kita tahu nanti ada anggota DPR atau Iya. anggota DPD atau bupati atau wakil bupati atau gubernur Artis atau bahkan, kan? artis atau seniman A, seniman B, betul. ya siapapun itu. Iya. Atau dokter atau insinyur atau apapun. Semua pekerjaan bisa. Iya. Itu bisa-bisa aja, dan itu banyak banget di berita-berita gitu. Jadi kita tinggal searching Google bisa keluar seperti itu. Ketika dia dinyampaikan begitu, dicari, oh ternyata ada pasangan lainnya. Kembali lagi, pasangannya pasti bukan sah. Iya. Karena banyak sekali berita-berita yang beredar, yang sering sekali kita temuin ya, Dok ya. Ya. Rata-rata seperti yang dokter katakan, si A mengalami serangan jantung Mm-mm. itu setelah ditemukan check-in di hotel A gitu Ya. kan, atau misalnya setelah berkencan dengan wanita ini gitu Ya. misalnya. Kita gara-gara itu kayaknya, Dok, masyarakat di luaran sana, Sobat Guntur yang ada di rumah ataupun di manapun sekarang, pada takut ya, Dok ya. Iya, berarti dia habis melakukan hubungan seksual langsung kena serangan jantung nih. Padahal ada beberapa terms and condition ya, Dok ya, yang dan bisa ada aja. aturan ilmiahnya juga tadi kan. Betul. Ketika pasangannya tidak resmi, Ya. ya 75% memang akan lebih meningkatkan fungsi jantung tadi, exercise lebih tinggi. Kalau kita punya serangan jantung, ya pasti akan memperberat kerja jantung. Ya, betul. Ada beberapa hal, Sobat Guntur, nggak melulu Bu karena hubungan seksualnya aja ya, tapi emang ada beberapa hal yang emang patut diperhatikan ketika kamu ingin melakukan hubungan seksual, padahal nih kamu habis terkena serangan jantung. Tapi kalau ngomongin durasi sekarang deh, Dok ya. Durasi, kalau tadi kata dokter, durasi yang aman itu bukan aman sih. Maksudnya benar-benar good quality itu di 10 sampai 15 sebenarnya ya. Pada mainnya ya. Iya. Jadi pada saat proses intercourse-nya. Betul, itu 10 sampai 15. 10 Tapi sampai 15 menit. kalau misalnya mungkin ada ya, Dok, saya nggak tahu di Ya. luaran sana gitu, sampai 25 menit Ya. gitu atau 30 menit gitu kan di saat mainnya. Ya. Itu kira-kira, tapi dia habis terkena serangan jantung. Ya. Itu masih aman, Dok? Sebenarnya masih aman, Mbak. Jadi kembali pada olahraga apa yang dia geluti sebelumnya, profil jantungnya, profil staminanya dia sebelumnya. Kalau dia ternyata emang seorang atlet di masa lalu, terus dia memiliki endurance-nya pasti bagus kan, daya tahannya dia pasti oke. Terutama kalau atlet-atlet yang terkait dengan membutuhkan olahraga yang membutuhkan endurance ya, itu dia pasti punya endurance yang bagus. Ketika dia melakukan hubungan seksual, dia pernah serangan jantung, terus habis itu dia melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Kira-kira gimana? Bisa nggak dia lama? Bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Karena justru kondisi jantung kita itu berpengaruh pada apa yang kita lakukan di masa dulu sebenarnya. Jadi kalau kita itu olahraganya rutin, kondisinya itu bagus, jantungnya juga baik, maka justru semua fungsi tubuh juga akan meningkat. Kalau pada orang normal yang nggak pernah olahraga cuma bisa 5-10 menit, pada orang tertentu yang olahraganya bagus bisa 20-30 menit. Ketika dia mengalami serangan jantung, mungkin dia berkurang. Tapi berkurangnya itu sebenarnya sudah lebih lama dari orang lain, karena efek dari
tabungan olahraga yang dilakukan pada tubuhnya sendiri sehingga endurance-nya itu dia punya basic ya gitu. Mungkin dengan beberapa latihan ya, latihan-latihan tertentu. Dulu mungkin dia latihan rutin, terus sekarang dia berhenti latihan lama. Terus setelah itu dia latihan melakukan hal tersebut pasti tidak bisa langsung seperti dulu. Tapi dia akan step by step. Tapi step by step itu tidak seketika langsung cepat kembali. Dia pasti akan memerlukan beberapa waktu, tapi tidak selama orang yang baru memulai. Jadi itu memang bisa jadi satu patokan. Bisa aja, nggak ada masalah. Selama masih patokan detak jantung maksimal tadi bisa dipenuhi. Kalau ngomongin tentang detak jantung, berarti kita ngomongin juga tentang ritme ya dok ya? Ritme ketika melakukan hubungan seksual gitu kan. Mungkin di awal-awal karena baru melakukan foreplay gitu rasanya masih menggebu sekali. Setelah itu di pertengahan mungkin udah ngerasa kayak, aduh ini udah mulai nggak nyaman nih, udah mulai capek. Mungkin bisa diperlambat sedikit ya dok? Iya. Kalau kita pas merasakan itu oke mbak. Cuma pengalaman yang sudah-sudah itu biasanya ketika saking asyiknya, karena hubungan seksual itu kan suatu hal yang mengasyikkan ya, dan itu tidak bisa dipungkiri bagi siapapun gitu, terutama jika dilakukan dengan tujuan yang baik seperti itu. Dia memiliki suatu keasyikan tersendiri. Seringkali mereka itu kalau merasa capek, itu melupakan rasa lelahnya itu lupa. Karena ketika kita melakukan hubungan seksual itu endorfin itu keluar, sama seperti olahraga. Endorfin itu menghilangkan rasa lelah, menghilangkan rasa capek, menghilangkan rasa banyak hal. Dan itu mengeluarkan rasa bahagia. Ketika bahagia ada, maka lelah pun tidak terasa. Ketika bahagia ada, maka rasa-rasa lain pun menghilang. Apalagi kita bicarakan ini endorfin, suatu sintesa dari hormon yang 4 kali lebih dari 4 kali lipat lebih kuat dibandingkan morfin yang kita bisa suntikan, itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Ya, jadi sebenarnya saya bilang tadi, mungkin ke depan harus dipertimbangkan nulis tulisan catatan gitu. Oh, heart rate maksimal gitu, atau pakai detak jantung itu ada monitornya. Oh ya, udah mau detak gitu, balik gitu ya. Dan peran pasangan ya dok ya? Peran pasangan itu penting. Jadi memang ketika kita sudah tahu, jadi pada suami istri, suaminya pernah kena serangan jantung, terus sekarang sudah direkomendasikan boleh untuk melakukan hubungan seksual. Lalu istrinya berharap bisa membantu suaminya untuk menjalani hubungan seksual tersebut. Maka istrinya harus lebih pintar dan lebih mengetahui batasan tersebut gitu. Betul. Jangan nanti sama tambah istrinya saking lupanya juga karena merasa nyaman gitu ya. Akhirnya sama-sama lupa, akhirnya justru beresiko. Ini yang berbahaya ya. Iya, justru berbahaya. Sebenarnya kan tidak perlu aneh-aneh Mbak untuk bisa mendapatkan suatu kenyamanan. Yang penting apa yang pasangan inginkan, apa yang pasangan lainnya inginkan, itu bisa saling dikomunikasikan sehingga hubungan tersebut bisa terjalin dengan baik. Kan tidak melulu dengan hubungannya saja, tapi dengan pembicaraan, obrolan, kesepakatan sebelumnya. Kita tahu kan before after itu kan pasti ada talknya, itu yang sehat ya. Kalau yang nggak sehat mungkin lain ceritanya. Udah selesai gitu. Udah selesai gitu ya. Biasanya kayak begitu tuh nggak bagus gitu. Betul. Dan itu rentan untuk terjadinya permasalahan sampai akhirnya nanti perempuan nyari laki lain, laki nyari perempuan lain. Ketika melakukan hubungan tidak dengan pasangan resminya 75% kena serangan, malah kena serangannya di situ nanti. Jadi baliknya ke situ lagi nanti. Betul. Wah, ini pembicaraan yang sangat seru Sobat Guntur FM, nggak terasa 30 menit, Dok. Waduh, udah setengah jam. Udah setengah jam kita ngobrol tentang sex after serangan jantung gitu ya. Heart attack. Iya, heart attack. Entar lagi Sobat Guntur kalau misalnya pengen tanya-tanya, pastinya banyak nih yang mau tanya tentang topik kita di pagi hari ini. Bisa ya ke 23455 Sobat Guntur. Tapi sebentar dulu, setelah beberapa iklan yang akan lewat berikut ini, langsung aja kembali ke rekan Tia, silakan.